I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk kenaikan secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada barang-barang lain. Jenis-jenis inflasi yang pertama, inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit. Teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitatif, yaitu persamaan pertukaran dari Irving Fisher. Yang kedua, teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi. Namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini. Dampak inflasi yang pertama, bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kenaikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank dirusak. Akibatnya, bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut bank tersebut. Pengendalian inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal bersifat monetary policies, sehingga bisa dikaitkan bahwa pengaruh dari cost push inflation lebih besar daripada demand pull inflation. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming, tekanan inflasi di Indonesia disebut meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi. Sebab pada periode tersebut masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat. Contohnya di subsektor pertanian. Dapat meningkatkan derajat inflasi, pada umumnya pemerintahan Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.